Perkenalkan, nama lengkap saya Helena Anselmi Ripo. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika IKIP Muhammadiyah Maumere. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah hukum adat di Indonesia, yang meliputi sejarah hukum adat, istilah hukum adat, teori reception in completion, dan lingkaran hukum adat. Yang pertama, sejarah singkat hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snodgrass, seorang ahli sastra timur dari Belanda, pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Greeks. Profesor Snodgrass dalam bukunya The Archers atau Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Archers. Kemudian istilah ini dipergunakan oleh Profesor Mr. Cornelius van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah adat Rechts dalam bukunya yang berjudul Recht van Nederlands India atau Hukum Adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Hilman Hadikusumo mengatakan, istilah hukum adat tersebut hanyalah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian dikembangkan ke dalam satu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah adat law. Namun, perkembangan adat di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja. Untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang di dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Yang berikutnya, istilah hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan telah masuk ke dalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut. Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama. Dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah: 1. Adanya tingkah laku seseorang. 2. Dilakukan secara terus-menerus. 3. Adanya dimensi waktu. 4. Diikuti oleh masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat, istilah adat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat, dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat. Menurut Profesor Kusumaldi Sujosojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal, ada yang tipis, dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum. Yang berikut, teori reception in completion. Teori reception in completion. Teori ini ditemukan oleh Mr. LCWD van der Breek. Menurut teori reception in completion, kalau suatu masyarakat ini memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya.
Kalau ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap teori ini, hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain. Yang pertama, Snook Rugong. Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang bersifat sangat pribadi, yang erat kaitannya dengan kepercayaan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum kuliah, hukum perkawinan, dan hukum waris. Terhar berpendapat membantah pendapat Snook Rugong. Menurut Terhar, hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tetapi merupakan hukum adat yang asli, tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat. Teori reception in complexum ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli atau Melayu Polinesia dengan ditambah dan ketentuan-ketentuan dari hukum agama. Demikian dikatakan oleh Van Vollenhoven. Yang berikut lingkaran hukum adat. Van Vollenhoven membagi lingkaran hukum adat menjadi 19 lingkungan hukum adat atau Rechtsgebiet. Salah satu daerah di mana garis-garis besar, corak dan sifat hukum adat adalah seragam oleh Van Vollenhoven disebut Rechtsgebiet. Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut dengan kubur hukum atau Rechtsbau. Ke-19 lingkaran hukum adat itu ialah berdasarkan tata susunan rakyat, yaitu Aceh, Tanah Gayo Alas Batak Nias, Minangkabau Mentawai, Sumatera Selatan, Daerah Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan Tanah Dayak, Minahasa, Gorontalo, Daerah Toraja, Sulawesi Selatan, Kepulauan Ternate, Maluku Ambon, Irian, Kepulauan Timur, Bali, Lombok, Sumbawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Daerah Swapraja Solo dan Yogyakarta, Jawa Barat. Selain pada tata susunan rakyat, lingkaran adat juga mengacu pada pembagian hukum baru, yaitu hukum adat mengenai tata negara, hukum adat mengenai warga, hukum adat mengenai delik, dan hukum adat mengenai tata negara, meliputi susunan dari dan keterlibatan dalam persekutuan rakyat. Persekutuan hukum beserta susunan lingkaran, pekerjaan alat-alat pelengkapnya, jabatan dari para pejabat, misalnya susunan desa, kepala desa, hukum adat mengenai warga yang meliputi hukum pertalian sanak, perkawinan waris, dan hukum tanah atau hak tanah, transaksi tanah, hukum perutangan atau hak atas tanah, transaksi tentang benda-benda selain dari tanah dan jasa-jasa. Hukum adat mengenai delik, yaitu berisi delik adat dan reaksi ke depan. Oke, baik, sekian saja materi yang dapat saya